kamu? Setiap hari manusia menghasilkan data dari berbagai aktivitas, ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan media sosial. Namun, data tidak akan berguna jika tidak diolah. Ibarat beras, data harus dimasak dulu agar bisa dikonsumsi dengan baik. Data berperan penting untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Baik individu, lembaga, maupun negara semuanya membutuhkan kebijakan berbasis data. Contohnya, 1. Pemerintah menentukan kebijakan ekonomi berdasarkan data pengangguran. 2. Sekolah menilai prestasi siswa berdasarkan data hasil belajar. 3. Tenaga kesehatan memutuskan tindakan berdasarkan data pasien. Bohlam listrik menurut Agresti dan kawan-kawan dalam Statistics, The Art and Science of Learning from Data. Statistika adalah seni dan ilmu merancang studi, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Sederhananya, statistika adalah seni dan ilmu belajar dari data. Tujuan utama statistika adalah membantu kita memecahkan masalah secara objektif dengan mengikuti 4 langkah utama. 1. Merumuskan pertanyaan statistik. 2. Mengumpulkan data yang relevan. 3. Menganalisis data. Statistika memiliki 3 peran penting. A. Desain studi, menentukan cara pengumpulan data. B. Deskripsi data, menyajikan dan meringkas data. C. Inferensi, menarik kesimpulan dan membuat keputusan dari data. Seperti kata W. Edwards Deming, "Without data, you are just another person with an opinion." Tanpa data, kita hanya berpendapat tanpa dasar. Sebelum kita mengolah data, penting memahami 4 konsep utama dalam penelitian statistik. 1. Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang menjadi perhatian dalam penelitian. Contoh, seluruh mahasiswa di universitas tertentu. 2. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Misalnya, 100 mahasiswa yang dipilih dari total 5.000 mahasiswa. 3. Parameter nilai atau ukuran yang menjelaskan karakteristik populasi, misalnya rata-rata tinggi seluruh mahasiswa. 4. Statistik nilai atau ukuran yang diperoleh dari sampel. Statistik digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Kaca pembesar mengarah ke kiri hubungan keempatnya. Kita meneliti sampel, menghitung statistik, lalu menafsirkan untuk mengetahui parameter dari populasi. Macam-macam metode penarikan sampel dan kapan digunakan. Penarikan sampel dilakukan untuk memperoleh data yang mewakili seluruh populasi tanpa harus meneliti semuanya. Metode penarikan sampel dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu A. Probability sampling, sampel acak. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Macam-macamnya. Tombol keyboard 1 simple random sampling, sampel acak sederhana. Pengertian. Setiap anggota populasi dipilih secara acak tanpa mempertimbangkan kelompok atau tingkatan tertentu. Kapan digunakan? Jika populasi homogen, seragam, misalnya siswa dalam satu kelas yang tingkat kemampuannya hampir sama. Tombol keyboard 2 stratified random sampling, sampel acak berstrata. Pengertian. Populasi dibagi menjadi beberapa strata, kelompok, berdasarkan karakter tertentu, kemudian diambil sampel dari tiap strata secara acak. Kapan digunakan? Jika populasi heterogen dan memiliki kelompok berbeda, seperti siswa laki-laki dan perempuan, atau kelompok berdasarkan jurusan. Tombol keyboard 3 cluster sampling, sampel cluster. Pengertian. Populasi dibagi menjadi kelompok atau wilayah, cluster, lalu dipilih beberapa cluster secara acak untuk dijadikan sampel. Kapan digunakan?
Jika populasi tersebar luas secara geografis, misalnya penelitian siswa di berbagai sekolah di satu provinsi. Tombol keyboard 4 Systematic Sampling, sampel sistematis. Pengertian. Sampel diambil dengan selang tertentu, interval, dari daftar populasi. Kapan digunakan? Jika populasi terurut dan datanya banyak, seperti daftar absensi siswa, di mana setiap KN siswa diambil sebagai sampel. B. Non-probability sampling, sampel tidak acak. Tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Macam-macamnya. 1. Purposive sampling, sampel bertujuan. Pengertian. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti atau kriteria tertentu. Kapan digunakan? Jika peneliti hanya ingin meneliti subjek yang spesifik, misalnya hanya guru matematika di sekolah menengah. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear, baik regresi sederhana maupun berganda, untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid, tidak bias, dan menghasilkan estimasi yang akurat. Tujuannya adalah agar hasil analisis dapat dipercaya dan sesuai dengan teori regresi linear klasik. Macam-macam uji asumsi klasik dan kapan dibutuhkan. A. Uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah data residual, selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, berdistribusi normal atau tidak. Kapan dibutuhkan? Dilakukan sebelum melakukan uji regresi, agar hasil uji regresi bisa valid. Jika data tidak normal, maka hasil uji statistik bisa menyesatkan. Contohnya, uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau grafik pp-plot. B. Uji multikolinearitas. Digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas, independen, saling berkorelasi tinggi atau tidak. Kapan dibutuhkan? Dilakukan pada analisis regresi berganda, yaitu ketika ada lebih dari satu variabel bebas. Jika terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi menjadi tidak akurat. Contohnya, melihat nilai VF dan toleransi. VF 10 dan toleransi 0,1 tidak ada multikolinearitas. C. Uji heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah varians residual sama, homogen, atau berbeda, heterogen, antara pengamatan. Kapan dibutuhkan? Dilakukan setelah regresi dilakukan, untuk memastikan varians residual tetap, homoskedastis. Jika heteroskedastisitas terjadi, maka model regresi tidak efisien. Contoh, uji Gleiser, uji Park, atau melihat pola sebaran titik pada grafik scatterplot. D. Uji autokorelasi. Untuk mengetahui apakah ada hubungan, korelasi, antara residual pada satu waktu dengan residual waktu lainnya. Kapan dibutuhkan? Diperlukan pada data runtut waktu, seperti data tahunan, bulanan, atau harian. Jika ada autokorelasi, maka model tidak dapat digunakan untuk ramalan dengan baik. Contoh, uji Durbin Watson, DW test. Nilai DW mendekati 2 tidak ada autokorelasi. 1. Pengertian peubah, variabel. Peubah adalah karakteristik dari objek yang diamati. Contohnya, pada manusia kita dapat mengukur umur, jenis kelamin, pekerjaan, tinggi badan, pendidikan. Setiap peubah memiliki jenis dan skala pengukuran yang berbeda. 2 skala pengukuran peubah. Nominal hanya untuk mengklasifikasikan. Contoh, jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 0. Angka hanya sebagai kode, bukan perbandingan. Ordinal mengklasifikasikan sekaligus mengurutkan. Contoh, pendidikan, SD 1,
SMP 2, SMA 3. Angka menunjukkan urutan, bukan jarak. Interval dapat mengurutkan dan membedakan. Contoh, suhu 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius ada perbedaan panas. Tapi tidak bisa dibandingkan 2 kali lipat. Rasio memiliki fungsi lengkap, klasifikasi, urutan, perbedaan, dan perbandingan. Contoh, usia 50 tahun 2 kali lebih tua dari 25 tahun. 3. Jenis peubah berdasarkan skala. 1. Peubah kategorik skala nominal ordinal. 2. Peubah numerik skala interval rasio. Peubah numerik juga dibagi 2. 1. Diskrit hasil menghitung, contoh, jumlah anak. 2. Kontinu hasil mengukur, contoh, berat badan, tinggi badan, kuota internet. 4. Data dan pengumpulan data. Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan dari peubah. Contoh, peubah frekuensi menonton Netflix per minggu menghasilkan data seperti 0, 1, 2, 3, 4 kali. 3. Metode dasar pengumpulan data. A. Percobaan, eksperimen. Data dibangkitkan melalui perlakuan tertentu terhadap objek. Contoh, penelitian efek pupuk terhadap hasil panen. B. Survei. Data sudah ada di alam, tinggal dikumpulkan dengan kuesioner atau wawancara. Contoh, survei persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. C. Data administratif. Data diperoleh dari catatan lembaga. Contoh, data transaksi bank, data pelanggan supermarket. Selain itu, dalam era digital, banyak data otomatis yang dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti penggunaan media sosial, belanja online, hingga aktivitas yang terekam radar atau CCTV. 5. Big Data. Big Data adalah data yang sangat besar, bervariasi, dan terus berubah. 3 karakteristik utamanya dikenal sebagai 3V. A. Volume, ukuran data yang sangat besar. B. Variety, bentuk data yang beragam, teks, gambar, suara, video. C. Velocity, kecepatan perubahan data yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan kemampuan analisis baru agar big data dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi, statistika bukan hanya sekadar angka. Ia adalah alat penting untuk memahami realitas, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang cerdas. Dengan memahami konsep dasar seperti populasi, sampel, variabel, data, dan skala pengukuran, kita siap melangkah ke tahap selanjutnya, analisis dan interpretasi data statistik. Tetap semangat belajar, karena statistika membantu kita berpikir logis, ilmiah, dan berbasis fakta.